Tapi kalau ada yang menyatakan Jokowi adalah kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, menjadi pemimpin semua bangsa, Nasdem mengatakan itu yang paling betul dan ikut nomor satu itu yang paling betul. Lagi saya katakan dan berulang kali telah saya katakan, persatuan nasional kita itu jauh lebih berarti, lebih penting daripada pemilihan umum itu sendiri. Buat apa pemilu? Hanya untuk memuaskan hawa nafsu, kepentingan memenangkan satu kelompok, satu golongan semata-mata? Buat apa pemilu? Buat apa pemilu untuk memaksakan dan mengajar masyarakat bukan membangun kesadaran semakin pintar, tapi membodoh. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno pun mengkritisi. Menurutnya, Pilpres itu ajang reward dan punishment. Adi mengatakan perlunya sistem berdemokrasi, ada pihak dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan, check and balance kemudian terjadi. Adi yang juga Direktur Parameter Politik Indonesia mengatakan, mestinya yang kalah biarkan jadi oposisi. Hukum dia agar tak menikmati manisnya kekuasaan, ujarnya. Oleh karena itu, kata Adi Prayitno, ketika Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi, maka momen itu menimbulkan tafsiran kalau Partai Nasdem telah mengakui Prabowo Gibran sebagai calon terpilih Pilpres 2024. Ia bahkan menyebutkan bahwa pertemuan antara kedua sosok itu merupakan peluang rekonsiliasi politik. Apalagi tradisi politik di Indonesia senantiasa menerapkan rekonsiliasi yang merangkul pihak kalah. Menurut Adi, Jokowi juga merupakan salah satu kunci kemenangan Prabowo Gibran. Hal ini yang membuat Surya Paloh menemui ayah dari Gibran, Raka Buming Raka itu. Bahkan saya selalu mengatakan jangan-jangan ini bagian dari paslon nomor 1 menyatakan sudah mengamini kemenangan versi quick count, menyerah, lempar handuk dan seterusnya. Oh, belum. Karena pengakuan dari PKS dan PKB tak tahu kalau ada pertemuan Surya Paloh dan Jokowi, taunya hanya dari media. Itu artinya Pak Surya Paloh tidak bisa dikendalikan dan tidak bisa dikontrol oleh dua partai teman koalisinya. Oleh karena itu yang ingin saya katakan adalah Pak Surya Paloh ini berpikir secara realistis. Bahwa tuduhan-tuduhan kecurangan secara politik, satu, sulit untuk dibuktikan. Sekalipun misalnya ada PSU, pemungutan suara ulang di tempat-tempat yang dinilai ada indikasi kecurangan, itu tidak bisa membatalkan apalagi mengalahkan suara milik paslon nomor 2 misalnya, yang disparitasnya ini cukup jauh dibandingkan dengan yang lain. Anda sepakat dengan sinyalemen bahwa Presiden Jokowi mengundang Surya Paloh atau diundang untuk menggembosi perlawanan dari kubu 01 dan 03? Bagi saya ini pertemuan dua sahabat yang malu-malu tapi mau, Pak. Malu-malu tapi mau. Malu-malu tapi mau. Pak Jokowi melalui pihak istana membantah seakan-akan istana yang mengundang. Pada saat yang bersamaan kawan-kawan Nasdem mengatakan sekedar diundang makan malam. Udahlah, kalau tak ada saling cocok, tak ada komunikasi, tak ada kepentingan bersama, nggak mungkin itu ada makan malam. Oke. Udah nggak perlu malu-malu. Nah, satu hal, Bang, satu hal yang saya katakan. Saya selalu mengatakan, Bang Wihadi, Bang Nusron, saya selalu tegaskan, jangan pernah ajak yang kalah dalam Pilpres menjadi bagian dari koalisi. Jangan pernah ajak. Jangan pernah ajak. Biar Pilpres yang itu ada maknanya. Biar Pilpres ada maknanya. Problemnya Bang, orang bikin Pilpres ada 1, 2, dan 3, ujung-ujungnya hanya ingin kotel efek. Mereka nggak pernah jerah, sekalipun kalah Pilpres, nanti akan diajak juga. Oleh karena itu, rakyat juga yang jadi korban. Mereka terbelah, mereka berkorban. At the end of the day-nya, setelah Pilpres usai, mereka berangkulan, rakyat tetap terbelah. Makanya Bang Wihadi, Bang Nusron, sekalipun ingin terlihat sebagai negarawan, tak perlu merangkul pihak-pihak yang kalah. Biarkan mereka itu berjalan
Apalagi Pak Jokowi kemarin ketemu dengan pembentukan tim hukum untuk ya memperkarakan pemilu. mau tanya soal ini Pak Mahfud, Apalagi Pak Jokowi kemarin ketemu dengan Pak Surya Paloh, ini gimana tanggapannya? nggak tahu saya. Masa minta tanggapan ke saya? Minta tanggapan ke Pak Surya Paloh dong. Saya kira dua-duanya tidak perlu lah harus siapa yang mengundang siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. Ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Segera, bahkan saya mengapel, Presiden Jokowi mengambil langkah-langkah yang dianggap bisa memperbaiki situasi ini. Kalau Presiden Jokowi mau dengar, dia menganggap, ya wajar masukan saya. Ya. Tapi kalau Presiden juga tidak mau mendengar dan menganggap saya justru yang tidak tepat, tidak ada masalah juga kan? Ya. Sama-sama kita bisa bilang, ya ini negara demokrasi kan? Ya. Presiden bisa bilang, saya bisa bilang, para pihak juga bisa bilang. Saya hanya mengapel, segera perbaiki situasi ini. Ini bukan situasi biasa-biasa saja. Ini lampu kuning bagi jalannya administrasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Sudah sangat terbaca ya Pak di bawah ya saat ini. Saya berbicara dalam bahasa